Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, Peternak untuk Rumahan Skala Kecil. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keong racun. Keong racun itu sangat berbahaya ya. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih jika kita mencari keong di sawah. Itu kenali dulu ciri-cirinya yang bisa kita manfaatkan dan atau bahaya untuk ternak kita. Kita harus tahu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam topik ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa saling bertukar pengalaman, sama-sama belajar, saling memberikan edukasi ya. Let's go. Pemberian keong emas sebesar 10% dalam bentuk tepung pada ransum meningkatkan laju pertumbuhan produksi telur hingga 80% dari total produksi telur. Keong emas sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran pakan ternak unggas seperti itik, ayam, atau puyuh. Akan tetapi dalam penggunaannya sebaiknya direbus terlebih dahulu selama 15-20 menit untuk menghilangkan zat anti nutrisi berupa enzim tiaminase yang terdapat dalam lendir keong emas. Kandungan tiaminase dalam ransum dapat menurunkan produksi telur dan menghambat pertumbuhan ternak. Enzim tersebut merusak tiamin, vitamin B1, sebuah senyawa penting dalam metabolisme energi dan membuat tiamin tidak aktif. Definisi tiamin pada ternak dapat menyebabkan beberapa gejala, antara lain menurunkan bobot badan dan lemas. Hal ini disebabkan karena ternak tidak dapat menggunakan energi pakan secara penuh ya. Jadi hati-hati jika kita mencari keong di sawah, karena pada musim tanam padi biasanya petani itu memberikan racun untuk menghilangkan keong atau membunuh keong. Jadi sebelum mencari, lebih baik tanyakan kepada pemilik sawah apakah sawahnya sudah diberi racun keong atau belum. Jika sudah, sebaiknya jangan diambil, abaikan saja, nanti juga dibuang sama pemiliknya. Jika belum, bisa kita ambil, karena itu yang bisa kita manfaatkan. Jika keong sawah yang sudah terkena racun itu susah dipisahkan dari racunnya karena racun sudah menjalar di dalam daging keong ya. Jadi jika kalian tidak tahu pemilik sawah, lebih baik jangan mencari keong di sawah, tapi lebih baik mencari di rawa atau di sungai. Itu lebih bersih dan bebas dari racunnya. Karena banyak sekali kasus di tetangga saya itu satu kandang entok itu mati semua karena keracunan. Ya itulah penyebab kematiannya. Jadi keong yang sudah diberi racun, lalu tetangga saya mencari, mengambil dan memberikan kepada entok. Itulah yang terjadi dan akhirnya entok tumbang semua. Satu kandang habis. Ini lebih buruk daripada virus apapun ya, racun pada keong ini, karena racun pada keong ini sangat mematikan, tidak dapat ditolong. Berbeda dengan virus, kalau virus bisa terdeteksi, ada ciri-ciri, gejala, dan bertahap untuk
masa sakitnya, dan terkadang bisa diobati karena virus itu masih bisa ditangani, walaupun kesempatannya kecil tapi masih bisa. Tapi beda lagi dengan keong yang beracun ini, yang mengandung racun, itu sangat sulit dibersihkan, lebih baik dihindari. Memang yang paling mudah itu mencari keong di sawah ya, karena di sawah itu tidak usah basah-basahan, karena kalau di sungai atau di rawa otomatis kita harus basah-basahan ya mencari keong, walaupun di tempat yang dangkal, di perairan yang dangkal tetap pasti basah. Tapi kalau di sawah kita cukup menincing celana kita, lalu turun ke sawah dan ambil keongnya, beres. Tapi tenang, karena musim keong beracun itu hanya di musim tanam padi ya, karena awal-awal petani menghilangkan keong, mencegah hama keong dari padi yang bisa dimakannya itu. Tapi setelah selesai musim tanam padi, kita bisa mencari lagi di sawah yang keong hidup itu, yang tidak terkena racun ya, jadi dia tetap hidup, yang tidak terkena racun. Biasanya para petani malas untuk mengambil keong atau membuang keong. Jadi jika ada orang yang mencari keong di sawahnya, justru dia senang dan dia jadi hemat waktu, hemat tenaga ya. Tidak perlu mengambil dan membuang keong, sudah ada yang mengambil keong dengan sukarela. Jadi kita sebagai peternak itu saling menguntungkan dengan petani. Kita mencari keong untuk pakan ternak, dan petani diuntungkan dengan keberadaan kita yang mencari keong. Jika kita menggunakan keong sebagai pakan utama untuk ternak kita, kita bisa mengantisipasi sebelum datangnya musim tanam padi ya. Jadi kita bisa siapkan kolam untuk keong. Jadi kita bisa cari sebanyak-banyaknya dan kita kumpulkan di rumah, dan kita siapkan kolam untuk keongnya. Jadi ketika datang masa tanam padi dan para petani memberikan racun pada keong, kita sudah mempunyai stok keong untuk pakan ternak kita ya. Jadi jika sudah datang musim tanam padi, kita tidak usah mencari keong di sawah karena itu resikonya sangat tinggi. Bahkan hampir menyeluruh ya, seluruh petani memberikan racun kepada keong. Untuk keong ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk bisnis ya. Ini bisa laku dijual untuk pakan ternak. Biasanya ada yang mencari keong di rawa, di sungai jika sedang susah dedak, sedang tidak musimnya panen padi, itu dedak susah, jadi keong dijadikan pakan utama. Dan ada yang menjual, biasanya dijual dengan harga 2.000 sampai 3.000 per kilo ya. Itu jika kita mau, bisa memanfaatkan keong ini sebagai penghasilan. Tapi kita tidak boleh malas untuk mencari keong. 1 karung, 2 karung biasanya laku, karena keong di sawah susah dan dedak susah. Jadi ya para pencari keong itu diuntungkan dengan di musim tanam padi ini. Untuk penjualan keong bisa kita posting di grup peternak ya. Biasanya banyak grup peternak di Facebook itu jual beli entok ayam atau sejenis unggas lainnya.
beracun, ternyata ada lagi pakan alternatif yang sama beracun, yaitu misalnya eceng gondok yang sudah disemprot pembunuh rumput ya. Biasanya eceng gondok yang mengganggu di pertanian itu akan disemprot menggunakan pestisida pembunuh rumput, itu juga beracun ya. Soalnya saya pernah hampir mengalami. Jadi eceng gondok yang baru disemprot menggunakan racun rumput saya ambil. Kebetulan yang menyemprot itu tahu, jadi saya dikasih tahu kalau eceng gondok itu sudah disemprot, jadi saya tidak jadi mengambil. Untungnya belum saya bawa pulang dan saya berikan ke entok saya. Kalau sampai sudah saya bawa pulang, pasti itu fatal banget ya resikonya. Karena eceng gondok yang sudah disemprot itu otomatis beracun. Racun itu mematikan ya, jangankan untuk ternak, untuk manusia saja banyak kasus yang keracunan gara-gara makan lalap atau apa yang terkena pestisida itu. Oke, jadi kuncinya kita jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi lebih baik bertanya sebelum bertindak. Jangan membayangkan keuntungan saja tapi tidak mau belajar. Jangan sampai ternak kita mati sekandang ya. Kalau bisa kita hindari, karena itu merupakan aset penghasilan kita. Walaupun hasil seberapa, kalau hobi itu bisa sebagai penghilang rasa jenuh jika kita sedang libur atau waktu senggang. Dengan melihat entok-entok kita sehat itu rasanya luar biasa ya, bahagia dan tenang. Tapi kalau kita melihat hewan ternak kita itu lemas, lesu, sakit, itu rasanya campur aduk ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, mungkin cukup di sini dulu perjumpaan kita, pembahasan tentang keong racun. Jadi intinya kita jangan malu bertanya, karena jika malu bertanya sesat di jalan. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari saya.